Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Kamila Nurdiana dan teman saya Kamalul Ghafi. Di sini kami akan mempresentasikan materi pertama mata kuliah pengantar studi Islam di bawah dosen pengampu Bapak HM Gufron LCMHI, dan materi kami yaitu studi Islam dan problematikanya. Baik, langsung saja studi Islam dan problematikanya. Di sini kami bagi menjadi 4 subbab. Yang pertama ada pengertian, kemudian urgensi dan problematikanya, signifikasi, dan yang terakhir ada tujuan. Yang pertama yaitu pengertian studi Islam. Pengertian studi Islam sendiri itu dibagi menjadi 2, ada secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis, studi Islam merupakan terjemahan dari bahasa Arab, dirosah Islamiyah, dan di Barat disebut dengan istilah Islamic Studies, yang berarti kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Sedangkan secara terminologis, studi Islam merupakan memahami dengan menganalisis mendalam mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, ataupun realitas pelaksanaannya di dalam kehidupan. Maka, studi Islam di dalam perguruan tinggi yaitu melakukan kajian-kajian terhadap Islam secara ilmiah melalui beberapa pendekatan menggunakan data yang berisi berbagai makna keagamaan di dalam masyarakat, komunitas, kelompok, maupun individu itu sendiri, dengan metodologi dan memperlihatkan penuh apa yang dimaksudkan beragama dan agama tersebut. Urgensi studi Islam dan problematikanya. Umat Islam saat ini dalam kondisi problematis. Kemajuan ilmu agaknya tidak selalu diiringi dengan kesadaran bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Beberapa masyarakat di negara-negara yang maju memiliki sifat materialistik, individualisme, dan situasi keagamaan. Di Indonesia sendiri sangatlah beragam yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang agama sebagai paradigma moral dan etika yang dapat membebaskan manusia dari kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Lebih longgar menerapkan nilai moral dalam beragama. Oleh karena itu, integrasi keilmuan diperlukan untuk menata hidup menjadi lebih baik, juga dapat membawa kepada kesejahteraan batin. Situasi keagamaan di Indonesia sendiri sangatlah beragam yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang agama sebagai paradigma moral dan etika yang dapat membebaskan manusia dari kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Urgensi studi Islam di Indonesia ialah mengubah pemahaman dan penghayatan keislaman secara khusus dan masyarakat beragama pada umumnya. Manusia memperoleh kehormatan menjadi khalifah di muka bumi ini untuk mengolah alam seisinya. Dengan ilmu dan iman sajalah tugas khalifah dapat dilaksanakan sebagai keberkahan dan manfaat bagi alam dan seluruh makhluknya. Tanpa iman akan berjalan dengan sendiri, sehingga dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi dan akan membahayakan manusia. Begitupun sebaliknya, iman tanpa didasari ilmu akan mudah terpedaya dan tidak paham bagaimana mengelolanya sebagai keberkahan dan manfaat bagi alam seisinya. Signifikasi studi Islam. Keadaan di Indonesia dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, banyak di antara masyarakat yang belum memahami dan menghayati dengan benar mengenai agama Islam. Dengan demikian, signifikasi studi Islam yaitu 1. Mengubah pemahaman dan penghayatan keislaman Muslim Indonesia secara khusus dan umum pada masyarakat beragama. 2. Sifat eksklusivisme atau khusus diubah menjadi universalisme atau umum, yakni agama yang tidak mengabaikan nilai-nilai spiritualitas dan kemanusiaan, karena pada dasarnya agama yang diwahyukan untuk manusia. 3. Melahirkan suatu komunitas yang mampu melakukan perbaikan secara intern dan ekstern. 4. Melahirkan masyarakat yang toleran atau tasamuh
dalam wacana pluralitas agama. 5. Mampu memahami Islam bukan hanya secara normatif semata, melainkan menelaah Islam aktual secara kritis, objektif, dan sistematis. Pikiran tersebutlah pada akhirnya mengantarkan pada pemahaman Islam yang universal, inklusif, dan Islam yang rahmatan lil alamin. Tujuan studi Islam. Studi Islam ini memiliki arah dan tujuannya, yaitu 1. Untuk mempelajari secara mendalam tentang agama Islam itu, bagaimana posisi dan hubungannya dengan agama lain dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. 2. Untuk mempelajari secara mendalam tentang pokok-pokok isi ajaran maupun ajaran agama Islam yang asli, dan bagaimana penyebarannya dalam pertumbuhan maupun perkembangannya budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarah. 3. Untuk mempelajari secara mendalam tentang sumber dasar ajaran Islam agar dapat tetap abadi dan dinamis, dan bagaimana aktualisasinya dalam sepanjang sejarah. 4. Untuk mempelajari secara mendalam tentang prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai dasar ajaran agama Islam, dan bagaimana realitasnya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia di era modern. Selanjutnya yaitu tujuan utama dalam studi Islam ialah supaya manusia memiliki pandangan mengenai Islam secara jelas, utuh, dan menyeluruh. Sedangkan tujuan umum studi Islam yaitu memiliki tujuan untuk menggali kembali dasar-dasar dan pokok-pokok ajaran Islam sebagaimana yang ada dalam sumber dasarnya dan bersifat hakiki, universal, dan dinamis untuk dihadapkan atau dipertemukan dengan budaya dan dunia modern agar mampu memberikan alternatif pemecahan suatu masalah yang dihadapi oleh manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Kesimpulan, secara etimologis, studi Islam adalah terjemah dari bahasa Arab Dirosah Islamiyah dan di Barat disebut dengan istilah Islamic Studies yang berarti kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Sedangkan secara terminologis, studi Islam adalah memahami dan menganalisis mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, ataupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Berbicara tentang studi Islam tentu saja tidak dapat dihindarkan dengan problematika yang ada di dalamnya. Hal itu disebabkan dari ilmu pengetahuan maupun filsafat modern pada saat ini yang merupakan tantangan bagi seluruh umat Islam di dunia. Adapun tujuan utama dalam studi Islam supaya manusia memiliki pandangan mengenai Islam secara jelas, utuh, dan menyeluruh sehingga mampu memberikan alternatif pemecahan suatu masalah yang dihadapi oleh umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.